channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Gili Miring Pemakan Tumbal. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu tempat yang mana tempat tersebut telah menjadi pangkalan ojek, tempat yang bertepatan di salah satu provinsi Jawa Tengah, tepatnya di salah satu kabupaten Pemalang, yaitu di Gili Miring Comal. Jalur ini tepatnya berada di Comal di desa Purwoharjo. Lokasinya ini merupakan sebuah tikungan. Di sana sering terjadi kecelakaan misterius yang cukup menghebohkan masyarakat sekitar. Mungkin banyak orang yang mengatakan kalau hal itu wajar karena lokasinya yang membuat banyak kendaraan kecelakaan. Namun tidak sedikit pula yang mengaitkan dengan sosok misteri penunggu jalan tersebut. Sebelumnya jalan itu dulunya masih satu jalur, yang kanan kirinya ini berhadapan. Kejadian-kejadian tentang tempat tersebut memang konon ceritanya sering mengakibatkan kecelakaan yang sering menghilangkan nyawa atau merenggut nyawa dari si pengemudi. Bahkan kalau orang yang mengalami kecelakaan di jalan tersebut dipastikan meninggal. Tidak hanya satu kali dua kali dari cerita-cerita yang berkembang dari cerita warga desa sekitar. Sebelum jalan lebar itu dibuat, kalau misalkan bus atau sopir truk yang memang saling berhadapan dan salah satunya yang mengantuk, dipastikan akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan salah satunya bahkan bisa dua-duanya meninggal dunia. Satu kejadian, satu perkara atau masalah itu muncul, bahkan bukan hanya dari satu sumber saja, tapi beberapa sumber, bahwasanya tempat tersebut sangat angker. Dari salah satu siswa yang memang jalan tersebut itu bertepatan dengan sekolahan, pernah terjadi kecelakaan saat murid dari sekolahan tersebut keluar dari area sekolahnya, dari halaman sekolahnya menuju ke arah jalan Pantura. Baru 1 meter 2 meter dia terpleset jatuh, terlindas oleh bus dan langsung meninggal di tempat. Pernah terjadi juga bukan 1 orang 2 orang, tapi ini 8 orang yang ada di lingkungan sendiri. Saat jam 4 dini hari menjelang waktu subuh, orang itu ingin berangkat sholat subuh ke masjid yang ada di dekat lingkungan tersebut. Dia berjalan di pinggir jalan Pantura. Tiba-tiba melihat orang yang sudah tergeletak di pinggir jalan dengan darah yang bercucuran, dan tentunya orang tersebut sudah meninggal dunia. Itu adalah beberapa kejadian yang membuat jalan itu menjadi angker. Di antara kejadian tersebut ada hal yang menarik tentang penumpang dari salah satu bus yang sering berhenti di Gili Miring tersebut. Dari bus yang selalu berhenti di jalan tersebut, tapi tidak pernah ada wujud orang yang turun dari bus itu. Ada cerita dari tukang ojek yang pernah melihat bus itu berhenti dan menurunkan salah satu penumpang.
tapi tidak pernah terlihat orang yang benar-benar turun dari bus tersebut. Padahal bus itu menyalakan lampu sen 2, lampu peringatan hati-hati agar dari belakang tidak menabrak penumpang yang akan diturunkan oleh kenek, dan bahkan kenek tersebut membuka bagasi. Tapi tukang ojek dan orang-orang sekitar melihat kalau nyatanya tidak ada penumpang yang turun dari bus tersebut. Kejadian itu bukan satu kali atau dua kali. Seorang tukang ojek yang baru menempati tempat tersebut atau baru bekerja sebagai tukang ojek di pangkalan itu, sebut saja namanya Ari. Hari ini di hari pertama dia mengojek di tempat tersebut. Ia melihat ada bus dari arah barat. Ia menyalakan lampu sen yang menandakan akan berhenti ke arahnya. Ari melihat bus itu berhenti dan kenek turun dibarengi dengan orang yang turun. Dibukakan pintu belakang dan setelah orang itu turun, kenek naik lagi kembali dan bus itu pun langsung jalan. Padahal si penumpang itu kakinya belum sepenuhnya turun. Akibatnya orang tersebut terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan. Namun saat si Ari ini menghampiri korban yang jatuh, bukannya tergeletak di tempat tersebut, tapi orang itu malah menghilang entah kemana. Padahal tadi jelas ada orang yang turun dari bus dan terjatuh. Ari menceritakan kejadian tersebut kepada tukang ojek lainnya. Si tukang ojek yang sudah lama di tempat tersebut berkata kepada Ari, "Kamu baru pertama kali melihat bus menurunkan penumpang. Saya dan teman-teman kalau lihat kejadian itu hanya bisa memandangnya. Kami tidak mau menghampirinya karena di situ bukan cuma saya, ada beberapa teman yang pernah mengalami hal seperti kamu, bahkan lebih parah dari kamu. Waktu itu bukan satu orang atau dua orang yang keluar dari bus tersebut, bahkan banyak yang keluar dari bus itu, hampir 10 orang keluar. Dihampirilah penumpang yang turun tadi, dan yang terjadi satu orang pun tidak nampak sama sekali. Itu pengalaman saya sendiri. Saya merasa heran dan takut. Sebenarnya siapa orang-orang yang turun dari bus itu?" ujar si tukang ojek lama yang rumahnya dekat dari lokasi tersebut. Tempat ini memang dijadikan sarana yang sering menaikkan penumpang dan bahkan menurunkan penumpang berwujud perempuan dari Jakarta atau dari arah barat. Perempuan itu diturunkan di lokasi tersebut, tapi tidak berselang lama orang itu menghilang secara tiba-tiba. Bus itu sering menurunkan penumpang, tapi tidak ada wujudnya. Itu terjadi bukan hanya cuma Ari saja, tapi teman-temannya yang lain pun merasakan keanehan dalam bus itu. Sering kali berhenti, membuka pintu, menurunkan penumpang, tapi di dalam hitungan detik orang itu menghilang. Sebenarnya apa yang terjadi dari tempat tersebut? Kenapa tempat itu menjadi angker? Diceritakan dari salah satu orang sekitar yang bekerja sebagai tukang ojek yang sudah hampir 8 tahun mangkal di jalan itu. Dia menceritakan tentang tempat tersebut, yang mana tempat tersebut sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan secara beruntun yang pernah mengakibatkan kematian atau merenggut nyawa dari sebagian isi bus tersebut. Kecelakaan itu disebabkan bus menghantam salah satu kendaraan dari arah timur yang mengakibatkan puluhan nyawa menghilang. Dari orang-orang sekitar, katanya arwah-arwah dari kecelakaan tersebut selalu bergentayangan, sering mengganggu pengendara yang lewat di jalan itu. Dari cerita yang berkembang kalau di wilayah tersebut sering digunakan untuk membuang jin atau membuang barang-barang gaib, yang membuat tempat itu menjadi tempat yang angker.
Salah satunya di lokasi tersebut ada sebuah sekolah anak SMK, yang mana sekolah itu siswa-siswinya sering mengalami kecelakaan dan mengalami kesurupan. Pernah terjadi di salah satu sekolah kejuruan yang mana hampir mayoritas perempuan, yang namanya kesurupan massal itu hampir setiap hari. Bahkan ada juga yang sempat menyebut kalau dirinya mengalami kecelakaan di Gili Miring saat dia baru keluar dari sekolah, yang memang sekolah tersebut tidak jauh dari Jalan Pantura. Hanya beberapa meter jarak antara gedung dan jalan besar tersebut. Pernah muncul penampakan seorang siswi yang wajahnya berdarah dengan memakai baju sekolahnya. Sampai sekarang pun orang-orang kalau melihat bus berhenti di area itu sering berjaga-jaga. Paling juga misalkan ada yang datang menjemput dan bus itu menurunkan penumpang. Seandainya tidak ada, itu sudah dipastikan salah satunya adalah penunggu di wilayah tersebut. Di antara beberapa tukang ojek yang bekerja di situ menyatakan dan menyaksikan bahwa dari tempat tersebut yang sekarang sudah ada pembatas jalanannya pun masih sering terjadi yang namanya kecelakaan. Entah orang itu menyeberang secara seenaknya melewati pembatas jalan atau mengalami kecelakaan secara tiba-tiba. Konon ada sosok yang tiba-tiba sering muncul, yang membuat kecelakaan itu sering terjadi. Suatu ketika di jalan ini yang memang sudah ada pembatas jalan dan ada penerangan, tapi di sini ada orang yang merasa jalan itu tiba-tiba sepi, dan tidak butuh waktu lama orang itu menyeberang dengan seenaknya, seakan-akan tidak ada kendaraan yang akan lewat. Padahal orang-orang sekitar yang berhenti di tengah-tengah jalan Pantura ini berteriak, "Awas, ada bus! Awas, jangan menyeberang! Weh, jangan menyeberang!" Tapi suara teriakan dari orang-orang tidak didengarkan sama sekali oleh orang tersebut. Dan akibatnya, brak! Tubuhnya terhempas sejauh 7 meter, darahnya bercucuran, kepalanya putus menggelinding entah kemana. Pada saat orang itu menyeberang, seakan-akan jalan di Gili Miring itu sepi, tidak ada yang melintas. Ada sosok yang mungkin menurut cerita dari warga, orang-orang yang sudah meninggal di area tersebut sering menampakkan diri, sering mondar-mandir di area jalan tersebut. Dari kiri ke kanan, bahkan ada yang melihat orang yang memberhentikan bus dengan melambaikan tangannya dan nanti masuk ke dalam bus. Tapi sebenarnya tidak ada orang sama sekali yang akan naik bus itu. Di jam 1 dini hari, mana ada orang yang mau ke arah barat. Dari pengalaman orang-orang yang bekerja sebagai tukang ojek di area Jalan Miring, sudah tidak menjadi hal yang aneh lagi, karena memang sudah biasa melihat hal yang menyeramkan. Tapi bagi Ari yang baru mangkal di jalan itu, pengalaman itu sangatlah menakutkan. Bagaimana dia melihat arwah yang bergentayangan. Bukan hanya soal korban nyawa yang direnggut di Jalan Miring tersebut, siswa yang mengalami kecelakaan yang sebagian tubuhnya menghilang, yang sering muncul di area tersebut, dan sering duduk di tengah jalan itu. Ari sering menyaksikan hal tersebut. Dari pengalaman tukang ojek yang lain sampai sekarang, kejadian-kejadian itu masih menjadi misteri. Betapa horornya Jalan Miring yang terdapat di salah satu kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, masih menjadi misteri dan tanda tanya besar. Sebenarnya tempat tersebut kenapa masih sampai sekarang yang sudah dibuat pembatas jalan, tapi masih sering terjadi yang namanya kecelakaan.
Entah itu dari pengendara motor yang tiba-tiba dari arah belakang ataupun dari bus yang seakan-akan remblong, Gili Miring itu sering ada kecelakaan. Walaupun aneh karena sering terjadi di area jalan miring tersebut, sudah menjadi hal yang biasa bagi lingkungan sekitar. Di area tersebut menjadi misteri sampai saat ini. Sampai Ari disuruh berhenti untuk menjadi tukang ojek karena ketakutan istrinya dan keluarganya mendengar cerita dari Ari yang sering mengalami hal-hal mistis tentang orang yang keluar dari bus tapi sama sekali tidak ada penumpangnya, tentang penampakan orang yang duduk di tengah jalan, tentang orang atau sosok arwah yang sering muncul di tempat sekolahan atau di gedung sekolahan, yang muncul di atas gedung sekolah. Ari ini sering melihat hal-hal gaib yang membuatnya takut. Dia menginginkan agar bekerja di pagi hari dan sore hari saja, tanpa harus menyambung ekonominya dengan menjadi tukang ojek di malam hari. Tapi keinginan hati ini tetap dia lakukan karena apa yang dia rasakan banyak teman yang bisa melindungi dirinya dari hal-hal gaib. Walaupun sudah dilarang, Ari masih saja menjadi tukang ojek. Bahkan sampai sekarang masih menjadi tukang ojek. Pengalaman dia tentang bus hantu dan sekarang pun sudah paham tentang bagaimana angkernya wilayah di jalan miring tersebut. Ari melihat bus yang tiba-tiba menyalakan lampu yang menyala menandakan hati-hati atau menandakan bus tersebut akan berhenti. Ari tidak langsung menjemput penumpang karena takut itu hanyalah arwah yang bergentayangan. Dari cerita yang saya sampaikan di jalan miring yang letaknya di Kabupaten Pemalang, Kecamatan Comal, sampai sekarang masih menjadi misteri. Dan selesai. Semoga kisah ini menjadi pengetahuan untuk kita semua. Dimanapun kita berada, kita harus tetap berhati-hati. Bahwasanya dimanapun kita berada, ada banyak makhluk tak kasat mata. Jadi sebaiknya kita selalu berhati-hati. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.